Salam sejahtera bagi kita. Satu lagi pelajaran dari pohon korma yang saya beri judul keteguhan di tengah badai. Ini sama dengan integritas. Pohon korma sangat tepat disebut sebagai kiasan tentang integritas. Dalam berbagai literatur spiritual dan budaya, karakteristik fisik pohon korma, khususnya korma gurun, itu mencerminkan seseorang yang memiliki integritas tinggi, tetap kokoh, jujur, dan tidak goyah meskipun berada di lingkungan yang penuh tekanan. Lalu mengapa pohon korma menjadi kiasan integritas? Berikut adalah alasan ilmiah dan filosofisnya. Akarnya mencari sumber air. Pohon korma tumbuh di gurun yang kering. Dan untuk bertahan hidup, akarnya tumbuh sangat dalam di dalam tanah. Bisa mencapai puluhan meter. Demi mencari sumber air untuk hidupnya. Saat badai gurun yang dahsyat melanda, pohon korma tidak pernah patah. Pohonnya akan meliuk mengikuti arah angin, bahkan hingga hampir menyentuh tanah. Tetapi setelah badai berlalu, pohon itu akan tegak kembali. Jadi orang benar yang berintegritas adalah mereka yang memiliki prinsip, iman, dan nilai moral yang tertanam jauh di lubuk hatinya. Sehingga mereka tidak mungkin kering atau kehilangan arah saat menghadapi godaan. Seseorang dengan integritas mungkin menghadapi tekanan, ancaman, atau ujian yang berat. Mereka bisa tertekan, tetapi mereka tidak akan patah atau mengorbankan prinsip demi keselamatan sesaat. Jadi sekarang, apa itu integritas? Integritas adalah keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang berlandaskan nilai moral dan kejujuran. Menurut C.S. Lewis, integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat Anda. Saya ulangi, integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat Anda. Ellen G. White, seorang penulis Kristen, mengatakan tentang integritas. Kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan manusia. Manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Itu integritas. Manusia yang dalam lubuk jiwanya adalah benar dan jujur. Itu integritas. Manusia yang akan berdiri demi kebenaran meskipun langit runtuh. Itulah integritas yang disampaikan oleh Ellen White. Jadi, integritas sejati adalah keteguhan moral yang mutlak. Orang yang tidak bisa disuap oleh keuntungan materi, artinya tidak dapat diperjualbelikan. Dan dia memiliki standar moral yang tidak goyah oleh tekanan sosial, meskipun langit runtuh. Itulah integritas sejati. Dia adalah orang benar yang akan tetap hidup dengan benar karena kasih karunia Kristus menyanggupkannya. Meskipun dia dikelilingi orang-orang yang sedang melakukan kejahatan. Dia tidak akan pernah korupsi meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Tidak pernah menipu meskipun situasi hidup sedang terjepit oleh keadaan ekonomi. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58,
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan berkompromi dengan dosa, karena jerih payahmu dan kesetiaanmu tidak sia-sia. Raja Salomo mengatakan dalam Amsal 10 ayat 9, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Itu integritas. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi orang benar yang tidak dapat diperjualbelikan. Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 24 mengatakan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ya, ada kasih karunia Yesus Kristus yang akan menyertai setiap orang yang memiliki integritas. Pastikan diri Anda memilikinya. Tuhan memberkati. Amin.